Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Aji Mathematics, channel asik belajar matematik. Ya, setelah saya membahas beberapa jalur yang ada pada PPDB tahun ini, itu mulai dari jalur prestasi, ya, lalu ada jalur afirmasi dan jalur zonasi. Nah, sekarang giliran kita akan membahas apa saja yang harus dipahami, ya, yang harus diketahui untuk jalur PTO, ya, atau perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ya, ini merupakan jalur yang keempat yang bisa digunakan ya dalam proses PPDB tahun ini. Baik, untuk itu silakan disimak video ini baik-baik sampai dengan tuntas ya. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita mulai. Ya, seperti biasa sebelum dimulai untuk membahas tentang jalur PTO dan anak guru, silakan bagi yang belum menekan tombol subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang berikutnya yang pastinya akan sangat bermanfaat ya, terutama bagi orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di PPDB tahun ini. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah jalur yang keempat yang kita bahas dalam PPDB tahun ini, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau disingkat dengan PTO. Berdasarkan Permendikbud pasal 23 ya, bahwa jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan, baik itu dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan ya. Yang poin pertama yang harus diperhatikan adalah untuk jalur PTO ini, bahwa calon peserta didik baru atau CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan di mana surat tugas perpindahannya itu dikeluarkan paling lama ya 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, di sini perlu diketahui bahwa awal tanggal pendaftaran itu kita asumsikan pada tanggal 1 Juni ya. 1 Juni 2022. Artinya orang tua murid tersebut harus sudah mulai mendapatkan tugas pindah bekerja di DKI Jakarta ini itu pada tanggal 1 Juni 2021 ya. Gimana kalau misalkan tanggal yang tertera itu bukan 1 Juni 2021, melainkan misalkan tanggal 2 Juni ya, 2 Juni 2021. Oke, itu masih boleh ya, masih boleh karena di situ tertulis paling lama 1 tahun. Nah, paling lama 1 tahun. Sehingga untuk yang tanggal 2 Juni, artinya kan surat tersebut masih dalam jangka waktu sebelum 1 tahun ya. Nah, yang tidak boleh adalah kalau misalkan surat tersebut tertanggal sebelum tanggal 1 Juni 2021. Ya, sebelum bulan Juni adalah bulan Mei ya. April, Mei, Juni ya, bulan Mei. Misalkan surat tugasnya ada di tanggal 30 Mei ya 2021. Nah, di situ berarti kan surat tersebut sudah terbit lebih dari 1 tahun dari tanggal 1 Juni 2022. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam proses PPDB untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, jadi dilihat nanti tanggal surat penugasan itu apakah melebihi 1 tahun atau tidak ya. Kalau melebihi 1 tahun berarti tidak boleh ya, harus sebelum 1 tahun karena tertera di situlah paling lama 1 tahun ya. Oke, itu yang pertama untuk perpindahan tugas orang tua. Yang kedua, di sini ditujukan untuk anak guru ya yang memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Nah, di sini digunakan prinsip bahwa ketika seorang guru memiliki anak, maka diberikan kesempatan kepada anak guru tersebut untuk bersekolah di tempat orang tuanya mengajar. Ya, mungkin untuk tujuannya adalah memudahkan dalam antar jemput ya, antar jemput. Nah, artinya bisa berbarengan dalam berangkat dan juga pulang ya dari sekolah seperti itu.
Nah, di sini dengan nanti ada keterangannya ya, dengan melihat SK dari Kadisdik ya, untuk jalur PTO ini apa saja harus dilengkapi untuk tadi ya, anak guru yang memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Yang ketiga, nah, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, ya, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi, lalu pilihan sekolah dan juga waktu mendaftar. Oke, nah di sini kita akan lihat nanti eh, daya tampungnya berapa ya, kuotanya berapa. Kelihatannya untuk jalur PTO di sini tidak terlalu besar ya. Oke, kita langsung buka saja dari SK Kadisdik ya untuk lebih jelasnya. Ya, sini sudah terlihat untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kuota pada jalur PTO adalah sebanyak 2% ya. Jadi hanya 2%. Sedikit sekali ya, sedikit sekali. Nah, ibaratnya kalau ada daya tampungnya ada 100 murid, maka yang bisa menggunakan jalur PTO ini hanya 2 orang saja ya, kuota ataupun jatahnya ya. Ini sangat sedikit sekali. Dan juga mungkin barangkali jarang ya yang menggunakan jalur ini juga. Nah, apa saja persyaratannya? Kita lihat yang pertama, memiliki surat keterangan pindah tugas orang tua dari instansi asal, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, nah ini dia, dari tanggal 1 Juni 2021, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Oke, ini lebih jelas lagi di sini ya. Kisaran tanggalnya itu harus dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal, oke, dikasih kesempatan sampai tanggal 28 Juni 2022. Nah, ini harus tertulis tanggalnya seperti ini ya. Oke, kalau tadi dengan menggunakan bahasa paling lama 1 tahun, nah ini lebih diperjelas lagi dengan kisaran tanggalnya ya, mulai dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Terus yang kedua, untuk yang anak guru tadi ya, itu harus memiliki surat keterangan penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi anak guru. Ya, artinya kepala sekolah di mana orang tuanya mengajar itu harus menerbitkan surat keterangan ya untuk menjadikan persyaratan dari jalur PTO di sini. Lalu yang ketiga, memiliki surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Nah, ini yang dimaksud adalah karena ada perpindahan dari luar Jakarta ke Jakarta, kalau dia belum 1 tahun, ibaratnya belum bisa membuat kartu keluarga ya, yang ada hanya surat keterangan domisili, ya seperti itu. Lagi pula tidak untuk menetap ya, melainkan hanya untuk bertugas bekerja saja. Nah, ini ada digunakan surat domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Nah, jadi ini lampiran yang perlu dilengkapi ya untuk CPDB yang berasal dari jalur pindah tugas orang tuanya. Ya, ini kelihatannya tidak banyak ya yang menjadi persyaratan ataupun yang perlu diketahui dari jalur PTO di sini ya. Keterangannya cukup jelas dan cukup singkat. Oh ya, satu lagi di sini ada catatan bahwa jalur PTO ini untuk mengakomodir calon peserta didik baru yang berpindah domisili karena perpindahan orang tuanya. Ya tadi ya. Jadi tidak untuk menetap melainkan hanya untuk sementara ya. Menetap sementara dikarenakan orang tuanya pindah tugas bekerja ke DKI Jakarta. Ya ini tetapi belum memiliki kartu keluarga yang telah terbit lebih dari 1 tahun. Nah, ini berdasarkan pasal 17 ayat. Oh, ini kepotong kelihatannya ya. Ayat berapanya kepotong. Ya, demikian mungkin yang bisa kita kaji atau kita bahas dari jalur PTO ya, atau perpindahan tugas orang tua dan juga anak guru tadi ya. Yang tadi kita lihat kuotanya sangat sedikit, hanya 2% saja dari daya tampung yang ada di sekolah tujuannya. Ya, mudah-mudahan walaupun kuotanya sedikit, jika ada yang sesuai dengan kriteria ini, ya ini diberikan kemudahan dalam mendapatkan sekolah yang diinginkan.
Demikian untuk video kali ini ya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.